Halo teman-teman, jadi pada hari ini aku akan menceritakan tentang cerita yang berjudul Sahabat Hanya Untuk Keberuntungan. Pada zaman dahulu hiduplah dua orang pemuda di sebuah pedesaan yang terletak di kaki bukit. Mereka adalah Sandi dan Soleh yang menjalin persahabatan sejak kecil. Sejak dulu mereka adalah idaman masyarakat desa karena mereka selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Meskipun mereka bersahabat, bukan berarti mereka selalu akur. Terkadang mereka akan bertengkar karena perbedaan sifat mereka yang sangat mencolok. Pertama yaitu Sandi, seorang pemuda gagah dan tampan idaman para kembang desa tempat dia tinggal. Namun di balik kegagahannya, Sandi memiliki sifat yang sangatlah buruk, yaitu terlalu percaya diri, bahkan iri dengan orang yang melampaui dirinya. Kemudian ada Sandi, pemuda yang kurus kering seperti ranting, yang selalu menarik perhatian orang karena merasa prihatin. Walaupun tidak segagah dan setampan Sandi, tapi Soleh disukai oleh warga desanya karena kebijaksanaannya dalam memecahkan suatu masalah. Tapi karena tubuhnya yang kecil, Soleh tidak bisa mengangkat beban yang terlalu berat. Maka Sandi yang akan menolongnya mengangkat beban berat tersebut. Dari kecil hingga saat ini mereka saling melengkapi hingga terjalinlah ikatan persahabatan yang sangat kuat di antara mereka. Suatu hari Pak Kepala Desa menyampaikan pesan bahwa sang raja kerajaan di ujung bukit mengadakan sayembara. Sayembara itu berisi tantangan bagi pemuda desa untuk mendapatkan harta di balik bukit desa mereka, di mana tempat itu belum pernah disentuh oleh siapapun. Menariknya, siapapun pemuda yang berhasil mendapatkan harta berhak mendapatkan sebagian besar harta tersebut. Sandi yang tidak jauh dari arah pengumuman itu tertarik dengan sayembara tersebut dan mengambil selebaran yang disebarkan. Namun, di selebaran itu tertulis sebuah kalimat yang aneh bagi Sandi, yaitu bukan benda, bukan uang, tapi akan menjadi tempatmu hidup dan mati. Ikutlah alur air sejernih air mata ibu dan secerah senyuman ibu. Jangan sesat karena kamu juga akan tersesat. Bukanlah, maka semua itu milikmu, bukan orang lain. Sandi tidak begitu memperhatikan kalimat itu karena tengah membayangkan harta apa yang dia dapatkan nantinya. Mungkin emas atau perak, atau mungkin berlian. Tapi di selebaran itu tertulis bahwa hartanya bukan berupa benda maupun uang. Sandi berpikir bahwa mungkin ia itu hanyalah jebakan agar mereka tidak tertarik dengan harta itu. Untuk saat ini, Sandi harus segera menyampaikan sayembara ini kepada sahabatnya. Mungkin sahabatnya itu juga tertarik ikut. Pagi itu, Soleh sedang menjaga sawah milik orang di desanya dengan upah segang beras per harinya. Terkadang saat bekerja, dia melamun membayangkan sawah seluas desa ini menjadi miliknya. Soleh tersenyum sendiri, seperti orang tidak waras membayangkan dirinya menjadi juragan sawah yang memiliki istri cantik secantik Mbak Juminten, penjual jamu idamannya, Soleh. Namun lamunannya terganggu ketika Sandi yang terus memanggil-manggil namanya, seolah ingin meminjam 100. Soleh, lihat ini. Raja mengadakan sayembara mencari harta, teriak Sandi yang beralih ke arah Soleh dengan kegirangan. Hari gini masih cari harta, mending cari istri biar bisa bahagia. Lagi pula aku juga masih jaga sawahnya Pak Adi. Pergi sana cari kerja juga, sahut Soleh yang kesal dengan Sandi yang mengganggu pekerjaannya. Sandi hanya terkekeh menanggapi celutukan Soleh yang tidak enak di hati. Tapi Sandi tetap kekeh dengan keputusannya untuk mengajak Soleh mencari harta itu. Jadi Sandi berkata sambil merayu sahabatnya itu, benarkah kamu tidak mau mendapatkan hartanya? Di sini tertulis bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan harta tersebut, maka akan mendapatkan sebagian besar harta itu. Seketika Soleh langsung tersenyum bahagia mendengar harta itu akan sepenuhnya menjadi miliknya jika dia berhasil menemukannya. Tanpa pikir panjang, Soleh mengiyakan ajakan sahabatnya untuk berburu harta. Kemudian mereka memutuskan untuk berangkat esok pagi-pagi agar sampai lebih cepat ke tempat harta tersebut. Keesokan paginya mereka sudah bersiap-siap untuk mencari harta itu sampai ketemu. Sandi sudah sangat bersemangat untuk mencari harta tersebut, tapi Soleh kebingungan karena tidak tahu di mana letak harta itu berada. San, memangnya di mana letak harta itu? Apakah di kerajaan raja sendiri atau mungkin di kerajaan tetangga? Soleh bertanya kebingungan dan penasaran dengan informasi lebih lanjut dari sayembara itu. Nanti kamu juga tahu, Sol, tempatnya tidak jauh dari desa. Tinggal jalan saja lalu kita akan sampai. Tanpa banyak bicara lagi, Sandi berjalan mendahului Soleh yang masih berpikir. Sebenarnya Soleh takut jika sahabatnya akan menjebaknya. Tapi daripada membuang banyak waktu, Soleh ikut mengikuti Sandi. Setelah sekian lama berjalan,
Soleh baru menyadari bahwa harta tersebut terletak di balik bukit desa mereka. Banyak rumor mengatakan bahwa seseorang yang menginjakkan kakinya di balik bukit desa, maka mereka tidak akan kembali lagi. "San, ini kita beneran kesini? Apa kamu tidak salah arah?" Soleh bertanya, merasa ketakutan menatap tajam sekitarnya. Sandi hanya diam saja karena dia sedang fokus mencari jalan. Alasan Sandi tidak bilang letak harta itu supaya Soleh mau pergi dengannya. Mungkin jika sudah diberitahu terlebih dahulu, Soleh pasti akan menghilang di telan bumi. Saat berjalan menyusuri hutan, mereka bertemu dengan orang tua yang tampak kelelahan seperti tidak makan dan minum selama berhari-hari. Orang tua itu bersimpuh di hadapan Sandi dan memohon belas kasihan. "Kasihanilah aku, wahai anak muda. Berikan aku sebagian kecil bekal kalian, aku sangat lapar." Bukannya kasihan, Sandi malah jijik dengan orang tua itu dan malah menendangnya. "Pergi, dasar orang tua, baumu sangat menjijikkan." Sandi membentak orang tua itu dengan kasar. Dia tidak suka dengannya karena tangannya yang kotor telah berani menyentuh kulitnya yang bersih. Segera Sandi berjalan meninggalkan Soleh dan orang tua itu sendirian. Sebelum mengikuti sahabatnya, Soleh mengambil orang tua itu dan membantunya berdiri. Lalu Soleh mengeluarkan bekal perjalanannya dari tas dan diberikannya kepada orang tua itu. Orang tua itu sangat berterima kasih kepada Soleh karena dia mau mengorbankan bekalnya demi orang tua itu. "Wahai anak muda, baik sekali dirimu memberikan aku seluruh bekalmu. Biarlah apa yang kau buru menjadi milikmu semua, dibandingkan dia yang tidak pantas mendapatkan apapun," kata orang itu dengan lirih, tapi tampak ketegasan di dalamnya. Meskipun Sandi sudah jauh dari orang tua itu, dia masih bisa mendengar kata-kata orang itu. Marahlah Sandi karena merasa sangat iri dengan keberuntungan yang diperoleh Soleh. Selama ini memang Sandi hanya memanfaatkan sahabatnya itu untuk mencari kepopuleran di desa, namun Soleh selalu bisa melampaui lebih dari dirinya. Karena tidak ingin seluruh harta jatuh ke tangan Soleh, Sandi merencanakan sesuatu yang untuk mencelakakan Soleh. Soleh segera menyusul Sandi yang telah melangkah jauh darinya. Dengan wajah yang bersalah, dia menatap Sandi dan merasa khawatir. "San, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan orang tua itu tadi?" Soleh bertanya dengan raut wajah khawatir. Sandi berpura-pura tidak tahu dengan apa yang dikatakan Soleh demi menjalankan rencananya. Maka dia berkata, "Hah? Memangnya orang tua itu berkata apa?" Soleh bernafas lega ketika tahu Sandi tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Dia bilang, "Semoga kita selamat di perjalanan kita." Soleh berkata demikian agar sahabatnya itu tidak kecewa atau sedih dengan perkataan orang tua itu. Sandi hanya mengangguk dan mengiyakan apa yang dikatakan Soleh. Dia berharap agar selalu diberi perlindungan oleh Sang Kuasa, meskipun kata-kata itu hanyalah omong kosong Sandi. Setelah sekian lama menyusuri hutan, Sandi melihat jurang yang sangatlah cocok untuk mencabut nyawa Soleh. Dengan bersandiwara, Sandi pasti bisa mencelakai Soleh dengan cepat, dan dia bisa menguasai harta yang diperolehnya nanti. Sandi menipis sejenak di pinggir jurang sambil pura-pura melihat keadaan sekitar. "Soleh, sebenarnya apa tujuan kita bersahabat?" tanya Sandi yang berpura-pura mengajak Soleh berbicara dan membiarkannya semakin mendekat ke bibir jurang. Dengan senang hati Soleh menjawab pertanyaan dari Sandi itu. "Kalau menurutku, karena kita sudah dekat mulai dari kecil, jadi kita saling melengkapi satu sama lain." Bukannya senang, Sandi malah tersenyum sinis ke arah Soleh. Seakan itu adalah jawaban yang tidak masuk akal. "Ternyata pendapat kita berbeda. Aku bersahabat denganmu karena hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Sampai jumpa, Soleh." Belum sempat menanggapi perkataan Sandi, Soleh sudah didorong duluan oleh Sandi ke jurang. Orang yang selama ini Soleh anggap sebagai sahabat, bahkan saudaranya sendiri, telah menusuknya dari belakang dengan cara yang sadis. Soleh terjatuh ke dalam baut jurang yang membuatnya putus asa untuk hidup karena sahabatnya yang mengkhianatinya. Tapi Soleh tidak menyerah begitu saja. Saat dia terjatuh, segera dia melompat ke arah bebatuan dan berpegangan di sana. Namun hal itu tidak akan bertahan lama karena batu yang Soleh pegang sangatlah rapuh. Mungkin dalam waktu cepat Soleh akan mati. Di atas jurang, Sandi melihat kepergian Soleh dengan senyuman puas karena dia pikir dia berhasil membunuh Soleh. Harta itu akan menjadi miliknya seorang dan tidak ada siapapun yang boleh menyentuhnya. Segera Sandi melanjutkan perjalanannya menuju balik bukit. Di saat berjalan menyusuri hutan, ia menemukan jalan bercabang. Jalan yang pertama bukan jalan yang penuh dengan pohon hijau dan rindang, namun jalan yang kedua sangatlah tandus, tapi di balik jalan itu terdapat sungai yang memiliki air, seperti kata-kata di kalimat aneh itu. Daripada memilih jalan yang tandus dan tidak ada kehidupan, lebih baik Sandi memilih jalan yang subur dan nampak asri. Tapi di balik semua itu tidak seindah dengan yang dilihat oleh mata, karena ternyata di hutan itu banyak jebakan. Ketika Sandi sedang berjalan, tiba-tiba secara tidak sadar dia menginjak lumpur yang menghisap dirinya. Sandi yang panik berusaha
terhisap ke dalam, dan dia berteriak minta tolong. Saat seperti ini biasanya Soleh akan datang menolongnya, tapi dia telah mencelakai sahabatnya itu. Sandi benar-benar menyesal, tapi itu semua sudah terlambat. Seluruh tubuhnya terhisap dalam lumpur hingga ia hilang di dalam lumpur. Soleh yang nyawanya sedang di ujung tanduk tidak tahu jika sahabatnya itu sudah mati terhisap oleh lumpur. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah keselamatannya, tapi mungkin dia tidak akan selamat. Tiba-tiba orang tua yang dia bantu tadi mengulurkan tangannya dan membantu Soleh yang hampir terjatuh dari jurang lagi. Ketika sampai di permukaan, Soleh hendak mengucapkan terima kasih pada orang tua itu, tapi dia menghilang begitu saja. Dia hanya menemukan selebaran sayembara yang tengah dia jalani itu. Kemudian Soleh berjalan melanjutkan mencari harta tanpa Sandi. Apapun kesalahan sahabatnya itu, Soleh tetap akan memaafkannya, karena hanyalah dia yang peduli padanya. Sampailah Soleh di jalan percapa yang sama dengan Sandi lalui. Jalan mana yang harus kulalui? Tanya Soleh dalam hati, tengah bimbang antara dua jalan yang harus dia pilih. Soleh mengambil selebaran yang diambil tadi. Siapa tahu di kertas itu terdapat informasi penting. Bukan benda, bukan uang, tapi akan menjadi tempatmu hidup dan mati. Ikutilah alur air sejernih air mata ibu dan secerah senyuman ibu. Jangan sesat, karena kamu juga akan tersesat. Temukanlah, maka semua itu milikmu, bukan orang lain. Setelah membaca kalimat itu, Soleh melihat ke arah jalan bercabang itu. Dia lalu berjalan ke arah hutan yang tandus tapi memiliki aliran sungai yang jernih. Setelah mengikuti aliran sungai, Soleh menemukan sebuah tanah lapang yang luas, namun sangatlah asri, dengan pemandangan yang indah. Jadi inilah hartanya, bukan benda, bukan uang, melainkan tempat tinggal untuk hidup hingga mati. Mulai sekarang tanah yang subur dan luas ini menjadi milik Soleh. Soleh sangat bersyukur memperoleh harta itu, meskipun impiannya menjadi kaya tidaklah terwujud. Tapi dia bisa memanfaatkan tanah itu menjadi sawah dan kebun sayur maupun buah. Meskipun Soleh sakit hati dengan Sandi, tapi dia masih mengharapkan keberadaan sahabatnya yang telah mati itu. Entah sampai kapan Soleh akan menyadari bahwa sahabatnya itu telah mati. Tapi yang terpenting kita harus belajar dari Soleh, yaitu sabar dan tidak boleh gegabah seperti Sandi yang telah dibutahkan oleh perasaan irinya.